Hadirkan keindahan gerak tubuh berbalut musik klasik. Ya, inilah ciri khas balet. Tarian yang sebenarnya berasal dari Italia namun dikembangkan di Prancis. Berlatih balet sejak kecil dapat memberikan banyak manfaat, seperti melatih motorik, kepercayaan diri, dan pembentukan postur tubuh anak. Karena itulah, tidak sedikit orang tua yang antusias memasukkan buah hatinya ke sekolah balet. Seiring tingginya minat masyarakat, sekolah atau kursus balet kian menjamur di Indonesia. Salah satunya Marlupi Dance Academy. Sekolah balet yang berdiri sejak tahun 1956 ini telah berhasil mencetak balerina-balerina berkualitas. Sejumlah penghargaan internasional pun berhasil diraih. Jelang ulang tahun ke-60, salah satu sekolah balet tertua di Indonesia ini siapkan gelaran pertunjukan spesial, yakni dengan memadukan gerakan khas balet dengan tari tradisional dalam pentas Sikabayan. Rencananya akan digelar 31 Oktober 2015 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Yes, betul sekali, sekolah balet tertua di Indonesia ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-60, makanya itu akan menyaksikan atau memberikan sebuah gelaran namanya adalah gelaran Sikabayan. Ini adalah pertama kali tampaknya, Adrian, karena kalau misalnya kita bicara mengenai pertunjukan balet itu biasanya ya gelarannya adalah Nutcracker, Swan Lake, semuanya dari Eropa. Tapi kali ini sudah diadaptasikan ke Indonesia. Nah, untuk itu makanya kita kepengen tanya, kenapa nih diadaptasikan ke Indonesia dan juga kenapa pemilihannya Sikabayan, bagiannya dari Jawa Barat, ya kan? Kita langsung aja ngobrol bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Halo teman-teman dari Marlupi, ada Mbak Vivi, ada juga Mbak Resti dan juga Michael Halim. Ini Dan yang juga tadi... Shana Suartono, oh bukan? Enggak, saya nggak ikutan hari, saya akan ikutan nanya aja. Iya. Itu tadi Marisa sempat nanya nih Mbak, itu kenapa sih kok yang tadinya kita tahu bahwa balet ini kan lebih ke arah modern kiblatnya dari sana, tapi sudah mengkolaborasikan dengan budaya Indonesia dari Jawa Barat lagi. Saya rasa sesuai dengan umur kita yang udah mau menjelang 60 tahun, kita bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Kita harus bikin tarian Indonesia dan kita harus bisa begitu. Kemarin saya sempat ditanya, apa bisa Mbak, katanya begitu kan balet itu Eropa. Harus bisa karena kita punya kesenian itu sangat kaya sekali. Jadi di mana nanti kita akan menyaksikan balet dengan kombinasi menggunakan sampur, karena Kabayan akan keliling ke seluruh pulau di Indonesia. Jadi Kabayan akan pergi ke Jawa, kemudian akan menggunakan piring, terus kipas, angin mamiri, dan akhirnya Dayak dan Irian Jaya. Oh, berarti ada unsur-unsur tarian tradisional juga di dalamnya? Kita akan menggabungkannya di dalamnya. Kebayang nggak tuh, Nah? Bingung saya. Balet klasik pakai point shoes tapi tetap ada tradisionalnya. Iya, keren banget. Dan benar ini pertama kali ya, selama ini belum pernah nih ya? Iya, buat Marlupi kita mengadakan memang kita event belum seperti pernah bikin yang cerita panjang. Nyebutnya sih full length begitu ya. Jadi selama ini kita selalu membuatnya seperti Sleeping Beauty, kemudian Swan Lake, ataupun Cinderella yang dikenal anak-anak zaman sekarang begitulah. Iya. Lalu kenapa lantas mau mengintegrasikan budaya Indonesia itu ke dalam tarian ini? Karena yang saya dengar, benarkah kan balet itu sudah mulai hilang popularitasnya di masyarakat Indonesia? Jadi kita ya seperti yang saya sebutkan, kita merasa bertanggung jawab sekali dan saya rasa akan menjadi sesuatu yang unik sekali. Mungkin siapa tahu nanti kalau dibawa ke luar negeri akan menjadi kebanggaan kita. Iya dong. Tentunya Akan menjadi sesuatu yang beda. Kalau Michael sudah berapa lama mengenal balet? Aku udah 11 tahun. 11 tahun. Dan apa nih rasanya menari balet yang umum, yang kontemporer seperti itu dengan balet yang sudah dikolaborasikan dengan tarian-tarian tradisional? Pengalamannya seperti apa sih? Beda banget sih pastinya. Apalagi karena biasanya itu kalau balet itu kan kayak Prince yang kalem, anggun gitu. Sekarang harus jadi Kabayan itu kan pemuda desa. Jadi kayak harus agak lugu, terus mungkin agak berantakan lah gitu ya ngomongnya. Jadi Michael nggak boleh terlalu tegap lagi. Biasanya dia selalu Jadi nanti ada dialognya juga, percakapannya juga? Kalau di balet nggak ada. Kita lewat gerakan aja. Oke. Kalau Resti memainkan apa di sini? Jadi Nyi Itang. Oh, Nyi Itang, love interestnya si Kabayan. Gimana tuh karakternya, Resti? Karakternya ya sama kayak tadi kan, kalau biasa jadi princess, ini jadi gadis desa juga. Jadi harus ya yang kalem-kalem gitu. Malu-malu gitu ya. Ada nggak sih gerakan tangan yang mungkin di klasik seperti ini, kemudian kamu harus sekarang berubah gitu? Menjadi Nyi Itang tuh gerakan tangannya berubah? Gerakan tangan sih enggak, tapi ekspresi muka ya. Oh, contohnya seperti apa? Misalnya kalau kaget,
atau kalau marah gitu ya. Kalau gini, Itu Kabayan itu kayaknya pengen ke belakang. Aduh. Berarti ini nanti pertunjukannya akan diadakan kapan? Hari Sabtu malam di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki. Oke. Dan seperti janji kita tadi kan kita juga sudah menyiapkan ini ya. Ada beberapa tiket nih bagi Anda yang berhasil menjawab pertanyaan yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Ya kan? Pertanyaan kan gampang banget ya, Mar? Gampang banget. Iya, tadi kan legenda dari mana sih? Ini cerita si Kabayan itu. Ayo, ada 6 tiket untuk 3 orang pemenang. Ya kan gampang banget. Betul. Dan Udah nanti gitu? pemenangnya akan kita sampaikan di ini Twitter kita ya. Di Twitter aja? Twitter Yakin aja. kamu di Twitter aja? Ya gimana? Maunya di Twitter atau sekarang nih gitu? Ada namanya. ada. Oke, Yang menang. pemenangnya Kasih tahu, Nes. adalah saya yang ngasih tahu ya. Siap. Siapa yang beruntung untuk mendapatkan 1 tiket bersama dengan apa ya? Pasangannya 2 lah ya. pasangannya. Di Terawang dulu nih. Yang pertama adalah saya pilih Gerhard Daniel, lalu ada Raffi, itu Yes. yang kedua, dan yang ketiga pemenangnya adalah Ersha Faradea. Selamat mendapatkan tiket masing-masing teman-teman. Sebenarnya jawabannya banyak yang benar, tapi kan kita sudah harus mengundi ya, cukup 3 orang pemenang saja. Betul sekali. Alrighty. Oke, dan sepertinya juga waktu ini kita masih cukup banyak ya, tapi kita mungkin terakhir kalau pengen tahu ke Mbak Vivi, Ya. ini sebenarnya Marlupi kan sudah lama. Siapa sih sebenarnya yang menggagas Marlupi ini, dari Mbak Vivi atau dari keturunan orang tua Dari sih? ibu saya, Ibu Marlupi Sijangga. Beliau sekarang udah mau menjelang 80 tahun. Masih ada ya? Masih dan masih mengajar balet. Luar biasa toh, makanya. Jadi ini generasi Marlupi itu memang sudah 3 generasi betul ya Mbak Vivi iya. ya? Jadi ibu saya dan kemudian putri saya. Oke, nah itu makanya kita ingin melihat kira-kira kualitas tarian dari Marlupi ini seperti apa. Ya. Kita akan saksikan bersama sekarang, benar? Iya betul. Tapi sekaligus kita juga Yes. harus menutup perjumpaan kita di hari ini, di weekend ini, karena sudah tidak terasa hampir 90 menit kami sudah menemani Anda. Betul sekali, semua tayangan berita yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di www.youtube.com/officialnetnews. Dan penampilan Marlupi Dance Academy dengan ilir-ilir akan menutup perjumpaan kita. Bye-bye. Bye!